بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak sekali kekurangan yang kita lakukan, Dia masih tetap memberikan kita nikmat untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, yang mana seharusnya orang yang mencintai dan dekat kepada Al-Quran adalah orang-orang yang berhasil membersihkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Dengan keagungan dan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat ini, dan ini patut kita syukuri. Seseorang semakin baik hatinya, maka dia akan semakin dekat kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para malaikat setiap hari turun hanya mencari majelis ilmu. Dan malaikat adalah makhluk yang telah disucikan oleh Allah dari dosa dan maksiat. Dan juga para sahabat Nabi, meskipun mereka pernah duduk belajar bersama Nabi SAW, mereka berhenti belajar meskipun Nabi SAW telah tiada. Contohnya, para sahabat yang sudah pasti masuk surga, dan mereka dijamin walaupun melakukan kesalahan langsung diampuni oleh Allah dosa mereka. Tapi mereka tetap duduk di majelis ilmu. Seperti diceritakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani yang datang dari Yaman, datang ke Damaskus. Di Damaskus itu dia melihat kurang lebih 30-an orang sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar. Mereka duduk mengelilingi seorang pemuda yang sedang mengajarkan fikih, mengajarkan agama. Maka Muslim bertanya, pemuda itu siapa? Sampai-sampai para senior perang Badar ini ikut belajar bersamanya. Dijawab oleh teman di sampingnya, dialah Mu'ad bin Jabal, faqihu hadhil ummah. Orang yang faqih di tengah-tengah umat ini. Kemudian di pagi ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz kedua, juz ke-29, surat kedua, surat Al-Qalam. Kita bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. بأيكم المفتون
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين sanasimuhu 'alal khurtum. Kita ambil dulu sampai ayat 16. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat, siapa di antara kalian yang gila. Siapa di antara kalian yang maftun, yang terfitnah. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan agar kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah adu domba, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu kala. Kelak kami beri tanda dia di belalainya. Nun, mengenai huruf nun ini sama seperti pembahasan pada saat di suratul Baqarah, yaitu huruf-huruf ini hanya Allah yang tahu maksudnya. Alif lam mim, alif lam ra, ya, alif lam mim ra, Toha. Kemudian ini contohnya Shad, Qaf, Nun. Pertanyaannya, apakah punya makna kalimat-kalimat ini? Jawabannya pasti. Tidak mungkin Allah berbicara yang tak bermakna. Tapi ada kalimat yang tidak mungkin kita pahami. Hanya Allah yang memahaminya. Dan itu menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia itu sehebat apapun dia bisa baca, maka tidak semua yang dia fahami. Dan untuk menunjukkan keagungan Allah Rabbul Alamin yang tahu segala-galanya. Berarti pengetahuan kita terbatas enggak? Terbatas. Kalau pengetahuan kita terbatas, maka dari mana kita bisa sombong bahwa diri kita ini orang paling pintar? Tidak bisa. Makanya orang pintar yang sombong itu biasanya sesat. Biasanya apa? Sesat. Karena untuk menjelajahi huruf nun, qaf, shad aja, manusia tidak sanggup. Kemudian wal qalam, demi qalam. Di sini ditulis kalam,
Qalam itu pena. Ya. Qalam itu apa? Pena. Secara lahiriah tampak bahwa ia sejenis dengan pena yang dipergunakan untuk menulis. Misalnya pada firman Allah, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dan Rabbmu lah yang paling pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang demikian itu, karena itu merupakan sumpah dari Allah sekaligus peringatan bagi makhluknya atas apa yang dia anugerahkan kepada mereka berupa pengajaran tulis menulis yang dengannya ilmu pengetahuan diperoleh. Ini menunjukkan pentingnya apa? Tulis menulis. Dengan apa kita dapat ilmu? Tulis menulis. Ya. Oleh karena itu Allah katakan wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Meskipun ada makna yang lain dari wa ma yasturun ini, artinya wa ma ya'malun, dan apa yang mereka kerjakan. Dua-duanya penafsiran dari Abdullah bin Abbas. Dua-duanya penafsiran dari siapa? Abdullah bin Abbas, Mujahid, dan Qatadah. Abu Duha menceritakan dari Ibnu Abbas juga, wa ma yasturun artinya apa yang mereka kerjakan. Nah ini dia. Jadi wa ma yasturun ada dua makna. Apa makna pertama? Apa yang mereka tulis. Makna yang kedua, apa yang mereka kerjakan. Tapi biasanya orang Indonesia kalau lagi ada tugas, apa namanya? PR. Pekerjaan rumah. Padahal itu penulisan rumah. Ya kan, ditulis. Jadi pekerjaan. Ya, berarti maknanya ada yang khusus, ada yang umum. Yang menulis termasuk pekerjaan enggak? Pekerjaan menulis. Iya. Ini kan disumpah nih. Allah bersumpah dengan apa? Pena dan apa yang mereka tulis. Nah, mana jawab sumpahnya? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Rabbmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Dan sumpah dari Allah Subhanahu wa taala banyak maknanya, banyak faedahnya. Yang pertama, untuk menguatkan apa yang telah diyakini. Allah bersumpah di hadapan orang-orang yang sudah meyakini sesuatu, agar mereka semakin kuat keyakinannya. Allah sumpah ketika menjelaskan sesuatu. Misalnya para sahabat Nabi sudah yakini Muhammad SAW bukan orang gila. Allah bersumpah untuk lebih menguatkan mereka lagi. Apa tujuannya? Litatma'inna qulubuhum, agar hati orang beriman itu semakin tenang. Fungsi kedua, untuk membantah orang yang di hadapannya, arti orang yang mengingkari. Di mana mereka mengatakan Muhammad majnun, Allah bersumpah dulu untuk membantahnya. Demi qalam dan apa yang mereka tulis, Muhammad itu tidak gila. Yang ketiga, fungsinya untuk menunjukkan bahwa benda yang dipakai bersumpah oleh Allah itu banyak kegunaannya dan dibutuhkan. Sekarang kolam dibutuhkan enggak? Dibutuhkan. Sangat dibutuhkan pena itu. Ya. Ini diantara faedah-faedah kenapa Allah bersumpah. Allah katakan engkau bukanlah seorang yang tidak waras
Seperti yang dikatakan oleh orang-orang bodoh dari kaummu yang mendustakan apa yang engkau bawa kepada mereka berupa petunjuk juga kebenaran yang nyata, sehingga mereka menyebut dirimu gila karenanya. Mereka mengatakan Muhammad itu apa? Gila. Karena berbicara di luar kebiasaan mereka. Berbicara tentang menyembah Tuhan, tapi harus Tuhan yang satu. Mereka biasa mengatakan menyembah Allah dengan perantara Tuhan-Tuhan yang lain. Itu tidak diterima oleh mereka. Maka mereka anggap ini Muhammad gila ya. Gitu. Dan antum juga di kampung-kampung, di daerah-daerah, ketika berbicara yang bertentangan dengan kebiasaan orang banyak, ente gila ya? Ya kan? Bahkan dulu waktu kita kecil, kita sering begini dengar dari orang tua. Nah, jangan dalam belajar agama. Kenapa? Nanti kamu gila. Pernah dengar gak nasihat itu? Sering kita dengar nasihat itu. Iya. Maka Rasulullah SAW sebagai imam yang menerima wahyu ini, dia telah mendapatkan cap itu. Dan untuk meniadakan tuduhan itu, Allah bersumpah. Kemudian, wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Dan sesungguhnya bagimu benar-benar pahala yang besar yang tidak ada putus-putusnya. yakni bahkan kamu mendapatkan pahala yang amat besar dan balasan yang banyak yang tak akan pernah putus dan tidak juga lenyap lantaran penyampaian risalah yang kamu lakukan kepada umat manusia dan kesabaranmu atas gangguan yang mereka timpakan kepadamu. Berarti apa yang membuat Rasulullah SAW dapat banyak pahala? Berani menyampaikan, sabar menghadapi gangguan. Beliau menyampaikan kan. Meskipun dituduh, dibully, ya kalau zaman ini kita dibully bisa demam 2 hari 3 malam tuh. Rasulullah SAW tidak lagi dibully dengan ya kita dengar ini, bahkan lebih parah lagi dari itu. Beliau dipuji dari kejujurannya, didustakan dari apa yang beliau dakwahkan. 2 hal yang bertentangan pada diri kaum kafirin, yang mana mereka meyakini Muhammad itu jujur, tapi didustakan ketika membawa kebenaran. Dan biasanya itu yang menjauhkan kita dari wahyu, karena dibully. Dan kita pun khawatir akan diri kita. Tapi Rasulullah SAW tetap menjalankannya. Maka pahala beliau tidak putus-putusnya. Ghairu mamnun berarti tidak akan pernah putus. Mujahid mengatakan ghairu mamnun berarti tidak terhingga. Maksudnya tidak terhitung banyaknya. Selama orang Islam ada di bumi ini, selama itu Rasulullah panen pahala. Ya enggak? Apa aja yang kita lakukan dari sunnah beliau, amalan besar maupun kecil, terus berlanjut pahala itu. Apa saja hinaan orang kafir yang dihinakan kepada beliau, beliau juga tetap terus dapat pahala. Kan di sini mereka hina nih. Majnun, gila. Kalau sekarang kan orang-orang mengatakan, apa sih? Stres ya? Dan satu lagi, suka nikah itu. Itu dituduh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan cabul lah, dikatakan apa? Selama itu beliau dapat pahala. Ya, panen pahala selama-lamanya. Kemudian wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya engkau benar-benar berada di dalam agama yang agung, yaitu Islam. Demikian juga yang dikemukakan Mujahid, Abu Malik As-Suddi serta Rabi bin Anas.
Demikian halnya yang dikatakan oleh Ad-Dhahhak dan Ibnu Zaid. Atiyah menerangkan engkau benar-benar berada di dalam etika yang agung, yaitu etika Islam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Makna di antara maknanya adalah engkau berada di atas etika Islam. Di antara contoh ini, beliau dituduh majnun, beliau tetap beretika baik. Ada kisah yang menarik, yaitu kisah yang mungkin ana pernah ceritakan kepada antum. Bahwa ada seorang sahabat bernama Dimad al-Azdi. Dia dari suku Azdi. Dia adalah tukang ruqyah, pembaca jampi-jampi. Ya mungkin kalau kita zaman sekarang ini mbak dukun. Ya, mbak dukun lah gitu. Kan ini belum masuk Islam. Sebelum dia betul-betul tukang pengobat alternatif lah bahasa kita. Kalau tabib itu kan dengan penelitian obat. Dulu udah ada tabib. Nah dia yang alternatifnya itu. Seperti mungkin kalau sekarang ini pakai air doa ustad, pakai ayam putih, ayam hitam gitu. Nah waktu itu mungkin belum populer, masih ruqyah. Kata beliau, kata Abdullah bin Abbas, sungguhnya Dimad mendatangi kota Mekah dan dia dari Azdi secara kesukuan. Dan dia biasanya meruqyah orang yang kerasukan jin. Maka majnun itu artinya kerasukan jin. Fasami'a sufaha'a min ahli Makkah yaquluna inna Muhammadan majnun. Dia pun mendengar kabar dari orang-orang bodoh dari kalangan orang-orang Mekah. Di mana mereka mengatakan Muhammad itu gila, kata mereka. Lihat di sini juga digabungkan antara etika dengan ketidakgilaan Nabi. Kemudian Dimad al-Azdi mendatangi Nabi SAW. Dimad al-Azdi mengatakan, "Lau anni ra'aitu hadzal rajul la'alla Allah yashfihi ala yadi." Qala falaqiyahu. Sebelum bertemu Nabi Muhammad, Dimad al-Azdi radhiyallahu anhu berkata, andaikan aku berjumpa dengan orang ini, orang yang dikatakan gila tadi, maka aku akan meruqyahnya dan semoga Allah menyembuhkannya. Perhatikan ya. Ini kata-kata dukun. Ya kan? Sampai sekarang masih enggak? Masih kan? Atas izin Allah, ayam hitam ini bisa menyembuhkan. Sebab kan? Pertanyaannya boleh enggak? Sebelum kita lanjutkan cerita, boleh enggak? Tapi katanya atas izin Allah. Dari mana antum katakan tidak bolehnya? Itu akan ditanya oleh dukun-dukun itu. Yang namanya syubhat namanya. Hah? Enggak. Dari apa alasan antum mengatakan tidak boleh diobati pakai perdukunan dengan menggunakan ayam putih? Padahal berobat pakai bodrek saja atas izin Allah. Berobat pakai ayam putih atas izin Allah. Mana sisi salahnya? Jawab. Menyelisih apa? Berarti belum naik kelas nih. Kan sudah pernah saya sampaikan, sebab yang dibolehkan itu dua. Pertama masuk akal penelitian, bodrex masuk akal enggak? Nah, kalau tidak masuk akal, maka dilihat dalil. Sekarang masuk akal enggak sembuh pakai ayam hitam dan putih? Kalau tidak masuk akal, antum cari dalilnya. Ternyata tidak ada dalilnya, berarti ini salah. Baca Al-Fatihah, pengobat pakai Al-Fatihah. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, tapi masuk syariat. Paham enggak? Berarti pilihannya antara syariat atau masuk akal. Sekarang ayam putih, ayam hitam masuk akal? Enggak kan? Enggak masuk akal. Ada dalilnya? Enggak ada, berarti enggak boleh. Yang salah itu membuat sebab yang tidak menyentuh dua perkara tadi. Bukan dengan izin Allahnya. Dukun dari dulu memang begitu, sama seperti ini kan. Semoga Allah menyembuhkannya lewat ruqyah saya, lewat jampi-jampi saya. Padahal dia orang
masih beragama jahiliyah. Apa yang dia baca kalau begitu? Baca Quran? Enggak. Baca hadis apalagi? Maka dia katakan, wa inna Allah yashfi ala yadi in sya'a man sya'a. Sungguhnya Allah mengobati, menyembuhkan orang yang dikehendakinya melalui tanganku. Maka dia katakan pada Nabi SAW, ya Muhammad, inni arqi min hadhihi rih wa inna Allah yashfi ala yadi man sya'a fahal laka arqiq. Kata Dimat, wahai Muhammad, perhatikan ya, lihat respon Nabi SAW. Nah, ini seharusnya respon kita terhadap orang-orang yang membuli kita. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku akan berusaha meruqyah engkau dari gangguan jin ini. Karena Allah dengan kehendak Dia telah menyembuhkan orang-orang yang diinginkannya melalui tangan aku, kata Dimat. Bisa nggak sembuh penyakit sihir dengan sihir? Bisa. Bisa atas izin Allah, tapi jalannya salah. Sama seperti orang yang kedinginan minum khamar, bisa hangat nggak badannya? Bisa. Tapi apakah menghalalkan khamar? Enggak. Begitu maksudnya. Maka kata Dimat, mau nggak aku ruqyah engkau? Nah, ditawarkan nih. Lalu Nabi SAW mengatakan, lihat kata Nabi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Apa kata Dimat Al-Aziz? Ya Rasulullah, ya Muhammad, ulangi kalimat itu. Tolong diulangi sekali lagi. Rasulullah mengulangi lagi. Mengulangi kalimat itu sampai berapa kali? 3 kali. Lalu Dimat mengatakan begini, laqad sami'tu qawlal kahana wa qawlal sahara wa qawlal syu'ara ma sami'tu misla kalimatika haula'i. Kata Dimat Al-Aziz, demi Allah, aku telah mendengar kata-kata para tukang dukun. Aku pernah mendengar perkataan tukang sihir. Aku pernah mendengar perkataan para penyair. Tapi tidak seindah ucapan yang kau ucapkan. Innal hamdalillah, menurut sebagian orang Islam di Indonesia, Wahabi ini. Ya kan? Ya enggak. Kalau ada khatib berdiri di mimbar, innal hamdalillah, sebagian orang sudah mengatakan, ini Wahabi. Lihat kata Dimat Al-Azdi, ulangi. Tidak ada kalimat yang seindah ini diucapkan oleh tukang tenun, dukun, oleh tukang sihir, oleh para penyair. Enggak ada. Aku telah melewati lautan untuk mencari perkataan seperti ini, tidak pernah ada. Maka pantas orang Indonesia kalau dengar ini baru dengar juga. Gitu. Maka qala faqala hati yadaka ubayyi'uka 'alal Islam. Mana tanganmu wahai Rasulullah? Aku akan baiat engkau di atas Islam. Maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Maka setelah dia masuk Islam, karena dia ini tokoh terpengaruh, tukang ruqyah, pengaruh enggak? Punya pengaruh. Dia pun pulang ke Azdi untuk memasukkan Islam kaumnya. Dia dan kaumnya masuk Islam. Gara-gara apa? Innal hamda lillah. Iya. Orang Islam menolak. Ustadz kalau ucapkan innal hamdalillah, pecat dari, jangan disuruh khotib lagi di masjid. Iya. Ini dicap apa nih? Lihat di sini digabungkan antara bantahan terhadap beliau bukan orang gila dan bagaimana beliau berakhlak kepada musuh. Atau kepada orang yang masih bimbang, beliau jelaskan dengan kalimat yang ringan. Dimat ini kan orang Arab, paham kan kalimatnya? Paham. Dia yakin gak Allah Tuhannya? Yakin. Begitu Nabi memuji Allah dengan pujian yang begitu dalam, innal hamdalillah. Itu sudah pakai kata inna, pakai
alif lam lagi alhamdunya itu. Kemudian di situ ada lafaz yang dipilih oleh beliau pembatasan bahwa hanya Allah yang dipuji dengan pujian seperti ini. Maka pantas masuk Islam. Pantas masuk Islam. Orang-orang Indonesia tidak dapat hidayah kepada sunnah padahal innalhamdulillah dibacain terus. Ya karena tidak paham. Nggak paham. Atau butuh daurah khusus untuk innalhamdulillah ini. Ini menunjukkan subhanallah betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'mar menuturkan dari Qatadah, Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menjawab, akhlaquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya beliau praktekkan isi Al-Quran. Demikianlah hadis ringkas dari hadis yang cukup panjang. Juga telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dari Qatadah yang cukup panjang. Dan itu berarti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi percontohan Al-Quran. Ya, dia utusan Allah azza wa jalla. Ya. Baik dalam hal perintah, larangan, sebagai karakter sekaligus. Sanakan ini agar orang-orang ahlul kitab ini mencontohi beliau. Suka tidak suka, kalau itu perintah Allah harus dilaksanakan. Maka begitu dipalingkan kiblat ke Masjidil Haram, ketahuan ada yang munafik, ada ahlul kitab yang tidak suka. Mereka tidak mau kiblat ke Masjidil Haram. Padahal Nabi SAW sudah mencontohkan apapun keadaannya yang menjadi intinya bukan ke Baitullah atau Baitul Maqdis. Intinya adalah perintah dari Allah. Makanya iblis itu kafir bukan karena zat tidak sujud kepada Adam. Bukan itu. Masalahnya adalah tidak mengikuti perintah Allah. Wong sujud kepada manusia setelah Rasulullah diutus dilarang kan? Dilarang. Apapun alasannya. Menghormati kah? Berbakti kah? Nggak boleh sujud setelah itu. Tapi sebelumnya boleh. Karena itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Gitu. Maka ini yang dipraktikkan Nabi SAW. Suka tidak suka oleh syahwat kita, maka kita tetap harus tunduk. Dan itu Rasulullah sudah contohkan buat kita. Demikian disertai pula dengan apa yang diberikan Allah terhadap beliau berupa akhlak yang agung, yaitu rasa malu, pemurah, pemberani, pemberi maaf lagi sabar, serta semua akhlak mulia. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam kitab As-Sahihain dari Anas, dia mengungkapkan, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan sejak itu pula beliau tidak pernah mengatakan sama sekali kepadaku. Tidak pernah. Dan tidak juga beliau mengomentari suatu hal yang aku kerjakan dengan mengatakan, mengapa engkau kerjakan itu? Tidak pernah. Dan juga tentang sesuatu yang belum aku kerjakan dengan mengatakan, mengapa engkau tidak mengerjakannya? Tidak pernah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Beliau tidak pernah memakai kain bulu yang ditenun dan sutra. Tidak ada yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Dan aku tidak pernah mencium bau harum dan wangi-wangian yang lebih wangi daripada keringat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka yang berkah itu adalah tubuh Nabi. Keringatnya harum, ludahnya jadi obat. Ludahnya apa? Obat. Tapi ingat, tidak ada riwayat para sahabat itu sibuk datang mencari obat dengan ludahnya Nabi. Enggak ada. Mereka tetap berobat dengan apa? Obat yang mereka tahu. Meskipun Nabi SAW, mereka tahu Nabi SAW ludahnya bisa jadi apa? Obat. Ya, itu air ludah Nabi.
Ya jangan air ludah Pak Ustadz atau Kiai. Ya kalau Ustadz ndak rokok, bau kopi gitu kan. Apalagi dia rokok. Ya, mulai dari rokok Kansas sampai rokok di Samsu baunya. Enggak ada. Ya enggak ada apa, enggak ada obat bagi air ludah orang. Nabi SAW tubuhnya penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Dan tangan beliau itu lebih lembut dari sutra. Lebih lembut dari sutra. Kenapa Allah ciptakan beliau seperti itu kondisinya? Jadi di sini ada 3 huruf yang cara tulisannya sama, bacaannya berbeda. Untuk Nabi SAW. Kesempurnaan itu. Khairul khuluq wa khairul khalqi. Baik akhlaknya, khuluq namanya. Khuluq dari kha, lam, qaf. Khuluq. Akhlaknya baik. Wa khairul khalqi. Kha-nya pakai fathah, lamnya sukun. Dan sebaik-baik penciptaan fisik. Fisik. Kalau begitu Rasulullah bisa lebih ganteng daripada Nabi Yusuf dong. Iya enggak? Iya. Apa perbedaannya kalau begitu? Nabi Yusuf gantengnya membuat para wanita begini. Lihat. Nabi SAW gantengnya membuat orang-orang yang melihatnya tertunduk segan. Dan akhlak dan fisik beliau lebih sempurna. Tidak ada celaan pada diri Rasulullah SAW. Dan keringatnya harum. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Ishaq. Dia berkata, aku pernah mendengar Al-Bara berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling baik akhlaknya. Tadi 2 kan? Fisik dan budi pekerti. Beliau tidak terlalu pendek dan tidak juga terlalu tinggi. Adapun hadis membahas tentang masalah ini cukup banyak. Ada kitab yang bagus juga, kitab tulisan Al-Imam Tirmidzi, dan kalau antum bisa dapat ringkasannya, Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah yang diringkas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ringkasan perangai-perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan tuh fisiknya, semua yang berkaitan dengan beliau. Bagaimana jalannya, apa makanan kesukaannya, bagaimana beliau menyikapi makanan yang tidak beliau sukai, bentuk tubuhnya bagaimana, itu dijelaskan. Orang kalau sudah baca buku itu berapa kali khatam, kemudian mimpi ketemu Nabi, dia bisa menghayati, mengira-ngira ini Nabi apa setan gitu kan. Karena Nabi tidak bisa ditiru oleh syaitan. Nabi itu tidak bisa ditiru oleh siapa? Syaitan. Ini ada orang bisa melihat Nabi padahal kerjaannya cari fulus melulu. Bisa lihat Nabi pada saat sadar lagi. Subhanallah waliyadzubillah. Maka menceritakan tentang fisik Nabi ini perlu juga. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Aisyah. Dia bercerita, Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah memukul pembantunya dengan tangannya. Dan tidak juga memukul seorang wanita serta tidak juga beliau memukul sesuatu dengan tangannya kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah. Dan tidaklah beliau memilih di antara 2 hal melainkan beliau akan memilih yang lebih disukai, yaitu yang lebih mudah baginya, terkecuali dosa. Beliau tidak akan pilih walaupun mudah. Beliau adalah orang yang paling jauh dari perbuatan dosa. Dan beliau tidak pernah membalas dendam demi diri sendiri karena suatu hal yang ditimpakan atas beliau. Melainkan jikalau hal itu ditunjukkan untuk merusak kemuliaan-kemuliaan Allah, sehingga beliau akan membalas dendam karena Allah. Artinya berjihad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Namun perlu diketahui bahwa dia meriwayatkan hadis dengan lafaz ini seorang diri. Arti komentar tentang hadis ini. Lihat bagaimana Rasulullah SAW digambarkan beliau tidak balas dendam. Contoh, munafik, kepala munafik siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kepala munafik. Matilah kepala munafik. Ketika kepala munafik itu mati, dia sebelum mati berpesan kepada anaknya, nanti kalau saya mati, kau sampaikan kepada Muhammad, tolong pakaian yang dia pakai itu jadikan kain kafan buat diriku. Dan ketika aku mati, tolong sampaikan kepada Muhammad agar dia mensolatkan aku. Itu dia sampaikan kepada anaknya. Maka wafatlah, matilah al-mal'un ini. Orang yang terlaknat ini mati. Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya datang kepada Nabi SAW. Begini pesan ayah saya. Rasulullah kasih kainnya itu. Lihat. Dikasih nggak kainnya? Dikasih. Dan dia juga berpesan agar engkau menyolatkannya. Rasulullah datang. Berdiri di tempat sholat. Untuk menyolatkan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Turunlah ayat yang menegur beliau, baru beliau mundur. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Wa in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullah lahum. Jika kau beristighfar untuk orang ini 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuninya. Maka beliau mundur tidak jadi sholat. Karena dilarang memintakan ampun buat orang munafik yang sudah kafir. Maka Rasulullah SAW mengatakan setelah itu di hadapan sahabat, seandainya aku tahu tidak terlarang untuk memintakan ampun buat orang ini, maka aku akan memintakan ampun buatnya 70. 70. Tapi sudah terlarang. Tidak boleh. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul, apa pekerjaan waktu masa hidupnya? Bikin masjid tandingan, ya kan? Sebarin berita Aisyah berzina. Mereka kan lidah-lidah mereka mempengaruhi orang-orang tidak jadi ikut perang Uhud, mengacaukan pasukan. Di kota Madinah menakut-nakuti kaum muslimin pada saat perang Ahzab, perang Khandaq. Sampai takutnya kaum muslimin itu jantung mereka naik ke sini nih, sempit dunia ini. Karena ditakut dari atas musyrik, dari bawah Yahudi, mengepung kota Madinah dan siap untuk di bumi habiskan kaum muslimin. Dan sekiranya kejadian itu kaum muslimin kalah, hari ini tidak ada orang Islam. Dan yang menakut-nakuti kaum muslimin siapa? Ini si al-mal'un ini. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetap Rasulullah berusaha berbuat baik padanya. Ternyata dilarang. Ya kan? Begitu. Ya kita hari ini dengar tetangga kita yang kucing setiap hari di depan rumah, dia tabrakan tuh tetangganya ibu, rasain tuh. Mana akhlak kita? Seharusnya kita itu berakhlak mulia, mengikuti orang yang kita teladani yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kalian yang maftun. Maftun itu artinya yang terfitnah. Ya, mungkin di sini penerjemah menerjemahkan gila, terfitnah dengan kegilaan. Maksudnya adalah kelak engkau akan mengetahui, wahai Muhammad, dan orang-orang yang menentang dan mendustakanmu pun akan mengetahui siapa yang gila lagi menyesatkan, engkaukah atau mereka? Orang kafir waktu itu gila enggak? Jawab. Gila apanya? Ayo. Anda pernah sampaikan,
Gila itu dua. Sebagaimana akal itu dua. Apanya yang gila orang kafir waktu itu? Perlu dicatat lagi. Agar antum paham bahwa orang sesat itu gila. Orang sesat itu apa? Gila. Dalilnya ini. Bi'ayyikumul maftun. Kau akan tahu siapa sebenarnya yang gila. Kegilaan itu ada dua, sebagaimana akal itu ada dua. Akal ada dua, kata Ibnu Hibban dalam kitabnya Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Akal yang pertama, akal matbu'. Apa akal matbu'? Akal yang tertanam. Yaitu yang membedakan ini orang gila, ini orang baik. Kalau minumnya air mineral itu orang waras. Kalau minumnya air di selokan, dia jamban, itu orang gila, enggak boleh jadi wali. Ya. Lihat, gila yang apa? Akal yang pertama apa? Akal matbu'. Orang kehilangan akal ini gila, gila nyata maksudnya. Gila enggak waras. Oh, apa sih yang istilah ODJ? ODGJ. ODGJ. Iya, ODGJ itu gila akal matbu'nya itu. Ya. Yang kedua akal masmu'. Akal yang dipelajari. Artinya pemahaman. Gilanya, kapan gilanya? Ketika sesat pemahaman kita. Makanya orang-orang kafir itu juga disebut apa? Gila. Siapa lagi yang lebih gila daripada orang yang mengukir sesuatu lalu sesuatu dia sembah? Coba. Maka orang-orang yang pemahamannya sesat, biasanya dia melakukan sesuatu yang gak masuk akal. Gak masuk akal. Contoh jangan keluar ke ajaran agama lain. Itu udah jelas gilanya kan? Gila pemahaman. Orang Islam sendiri saking gila pemahamannya, kuburan yang di situ ada acong atau tai anjing gitu, anjing yang dulu pernah membantu kiai atau apa, dia kuburan nya, lalu dikeramatkan tempat itu. Antum bayangkan, gila nggak itu? Gila namanya. Atau membuat sebuah monumen, yang monumen itu monumen biasa. Ditulis ini monumen keramat. Orang datang ke situ minta. Atau minta kepada orang yang sudah menjadi tanah, tengkoraknya sudah habis, kain kafan sudah dimakan tanah. Minta ke situ. Kira-kira apanya itu yang gila? Gila pemahamannya. Maka orang sesat itu, gilanya, gila yang mana? Akal pertama, kedua? Kedua. Saking gilanya orang gila pun jadi wali. Ya kan? Karena orang gila jadi wali. Iya. Orang gila jadi wali. Wong wali nikah aja ndak sah orang gila, apalagi wali Allah. Coba mereka yang angkat wali sebagai orang gila sebagai wali itu, suruh nikahi anaknya, bisa nggak dinikahi anak? Anaknya namanya Siti Nurbaya misalnya begitu kan? Saya nikahkan kamu wahai Abdullah dengan anak kandung saya Jufrin binti. Dinikahkannya anak laki-laki dengan orang laki-laki. Kenapa? Gila. Namanya gila. Itu menunjukkan bahwa pemahaman itu juga bisa menimbulkan kegilaan. Bahkan gara-gara pemahaman ada sebagian kelompok betul-betul jadi orang gila. Sufi, tarekat. Ya kan? Sampai ada orang kalau ke masjid jalannya bukan jalan maju, jalan mundur. Dan saya pernah melihat ada orang yang belajar tarekat udah lama, dulu masih pakaian rapi. Dan orang yang cerdas banget. Cerdas mungkin orang Bima itu. Yang di kota kita itu. Dan sebaik-baik orang. Sedermawan orang. Tidak pernah berbicara kotor. Dulu masih pakaian rapi dia. Sekarang dia pakai jubah putih. Dalamannya enggak ada. Kalau kena air sedikit tembus pandang.
Dan itu setiap hari jalan. Pekerjaan jalan keliling kampung. Dulu jalannya di tengah, sekarang karena jalan sudah bagus depan rumah saya, sekarang jalan keliling depan rumah saya terus. Maka setiap hari di rumah itu pasti, saya bisa tebak, sore dia pasti lewat nih, lewat juga. Sore lewat nih, lewat juga. Ah, berarti dia lagi tawaf kampung nih. Iya, tawaf kampung. Itu belajarnya apa? Tarekat, sufi. Dari kegilaan pemahaman, ternyata gila juga. Gila akal sebenarnya. Maka Allah katakan di sini bagi orang kafir, bi ayyikumul maftun. Maka kalau antum sekarang dikatakan sesat, wahabi, tidak usah sedih. Kita tanyakan, kita katakan begini, bi ayyikumul maftun. Lihat apa yang kita pelajari. Quran, sunnah Nabi membuat kita itu waras. Membuat kita apa? Waras. Apa waras? Orang bunuh diri gitu. Ada orang bunuh diri ini. Hilangkan nyawa, waras gitu? Nggak waras. Tapi karena dengar doktrin agama, bunuh diri. Apa waras? Orang yang bunuh diri gara-gara cinta. Cinta ditolak, akhirnya bunuh diri. Waras gitu? Nggak waras. Dia nggak ngerti arti cinta itu. Dia nggak ngerti arti apa? Cinta. Yang dia mengerti cinta itu kalau cinta dengan fulanah. Itu bukan cinta itu namanya syahwat. Maka dia bunuh diri karena tidak dapat syahwatnya. Itu namanya gila pemahaman. Kemudian di sini sebutkan Allah berfirman dalam ayat yang lain, saya'lamuna godan manil kadzabul ashir. Dan esok hari mereka akan mengetahui siapakah yang dusta lagi sombong. Dan juga sebagaimana firman-Nya yang lain, wa inna aw wa iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya kami atau kalian pasti berada di atas petunjuk atau di atas kesesatan yang nyata. Pilihannya di atas petunjuk atau di atas kesesatan. Ibnu Jurayj menceritakan, Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini. Yakni engkau dan juga mereka pada hari kiamat kelak akan mengetahui. Sedangkan Al-Aufi menceritakan dari Ibnu Abbas, siapakah di antara kalian yang gila? Demikian juga yang dikemukakan oleh Mujahid dan lainnya. Qatadah dan lainnya mengemukakan, siapakah di antara kalian yang gila? Yakni disesatkan oleh syaitan. Syaitan menyesatkan orang normal dengan cara memasuki tubuhnya, merusak akal yang mana? Ada orang kerasukan jin, merusak akal yang mana? Dari dua tadi. Jawab. Jin nih masuk ke badan orang yang udah ngaji misalnya begitu. Kesurupan. Masuk di akal yang mana? Pertama, kedua? Pertama, syaitan mempengaruhi seorang untuk sesat. Dia masuk ke akal yang mana? Kedua, meskipun tidak kesurupan secara fisik, tapi secara pemahaman dia kesurupan. Itu maksudnya. Kata al-maftun secara lahiriah berarti orang yang dihalangi dari kebenaran dan tersesat darinya. Masuknya huruf ba pada firman Allah bi ayyik, itu kan bi itu. Tujuannya agar menunjukkan kandungan perbuatan di dalam firman Allah, fasatubsiru wa yubsirun. Dan pengertiannya adalah pasti kelak engkau dan mereka mengetahui, atau engkau dan juga mereka kelak akan diberitahu siapa di antara kalian yang gila. Ya. Gila maftun. Gila maftun itu gila salah pemahaman. Kan seharusnya digunakan majnun juga kan? Bi ayyikumul majnun, seharusnya begitu kan? Tapi Allah tidak gunakan al-majnun yang dikata kedua ini. Allah gunakan al-maftun. Wah, itu menunjukkan ada kegilaan lain. Kegilaan
pemahaman seperti kita sebutkan tadi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala mengetahui kelompok manakah di antara kalian dan juga mereka yang mendapatkan petunjuk, dan dia mengetahui kelompok yang tersesat dari kebenaran. Itu Allah tahu tuh. Ini orang ini pantas dikasih petunjuk meskipun dia berada dalam kesesatan. Ini orang tidak pantas nih meskipun dia dekat hubungannya dengan Nabi. Kan Allah Maha tahu. Abu Lahab apanya Nabi? Paman. Kerabatnya begitu dekat. Dapat hidayah dia? Enggak dapat. Karena Allah tahu hatinya. Abu Talib dapat hidayah enggak? Padahal dia orang baik secara secara lahir. Tapi Allah tahu hatinya. Apa yang Allah tahu dari hatinya? Takut dicela oleh kaumnya. Ini penghalang hidayah. Takut dicela orang, penghalang apa? Hidayah. Karena Pak Ustadz, nanti apa kata keluarga kalau kita ikuti sunnah terus? Nggak enak antum nih akan buat kita jauh dari isi Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Maha tahu siapa yang pantas mendapatkan petunjuk dan siapa yang pantas tidak mendapatkan petunjuk. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyinggung, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Hidayah apa yang dimaksud? Hidayah taufik. Untuk memeluk Islam dan mengamalkannya. Engkau tidak sanggup. Hanya Allah yang mampu. Tapi kau sanggup menjelaskan. Ini benar, ini salah, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah. Engkau sanggup. Tapi setelah itu siapa yang berhak untuk mendapatkan arahan mengamalkan apa yang kau sampaikan? Itu Allah yang tahu. Maka kita tidak boleh menjustifikasi orang sebelum orang itu wafat. Orang ini pasti neraka nih, nggak boleh. Orang ini pasti dapat hidayah nih, nggak boleh juga. Karena Allah yang tahu itu semua. Yang pasti boleh bagi kita menjelaskan. Apa? Menjelaskan. Ayat selanjutnya, fala tuti'il mukadzibin. Tadi Allah menyuruh Rasulullah SAW sabar menghadapi bulian. Sekarang Rasulullah disuruh sabar untuk jangan taat kepada orang yang mendustakan. Karena biasanya taat itu berkaitan dengan tawaran dunia. Ya, karena waktu itu Rasulullah SAW ditawarkan begini. Kau mau nggak berhenti berdakwah? Kami akan angkat kau sebagai raja. Kau akan diberikan wanita yang cantik-cantik. Dan engkau akan dijadikan orang paling kaya di tengah kami. Asalkan kau berhenti berdakwah. Maka Allah larang, fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Lihat. Allah berfirman di sini bahwasanya sebagaimana kami telah menganugerahkan nikmat kepadamu dan telah memberikanmu syariat yang lurus serta akhlak yang agung, maka janganlah kamu taati atau ikuti orang-orang yang mendustakan. Karena mereka menginginkan agar kamu bersikap lunak. Lalu mereka bersikap lunak kepadamu. Lunak di sini artinya pelan-pelan yang tercela. Pelan-pelan dalam dakwah itu dua. Ada pelan-pelan yang tercela, ada yang terpuji. Yang tercela dulu. Yang tercela itu kita mengikuti orang. Kita ingin orang itu mengikuti kebenaran, tapi kita terjun dulu dalam kesalahan mereka. Ini yang tercela. Seperti misalnya, anak ingin agar keluarga anak itu ikut kajian semuanya. Tapi anak ikutin dulu tuh bid'ah-bid'ah mereka. Apa saja mereka lakukan, anak ikutin semuanya. Ini pelan-pelan namanya. Pelan-pelan seperti ini terlarang. Namanya mudahana. Seperti dalam ayat ini. Waddu law tudhinu fayudhinu. Dahana itu
artinya bersikap lemah lembut. Demi orang itu mau, ya dan kita pergi sholat yuk. Kira-kira boleh gak? Gak boleh. Karena kita harus terjun dulu kepada maksiat mereka. Ini yang dilarang ini. Yang boleh itu adalah kita inginkan orang-orang mendapatkan hidayah, namun harus mengorbankan amalan yang utama atau mengorbankan yang sunnah. Tadi kan mengikuti maksiat, ini mengorbankan yang sunnah. Beda nggak? Contoh begini, kalau satu kampung melihat kita sholat menggerakkan jari sunnah nggak? Sunnah. Gara-gara menggerakkan jari mereka tidak mendapatkan penjelasan tentang tauhid, maka hentikan gerakan jari. Karena menggerakkan jari hukumnya sunnah. Sedangkan menyelamatkan mereka dari kesyirikan hukumnya apa? Wajib. Paham kan? Ini pelan-pelan nggak namanya? Pelan-pelan. Ada pelanggaran yang antum lakukan nggak di sini? Nggak ada. Antum tak berbuat bid'ah. Meluruskan tangan waktu sholat bid'ah nggak? Enggak. Itu contoh. Atau ada hal-hal yang mubah yang menjadi hak antum, yang harus antum tinggalkan di negeri tersebut, daerah tersebut. Dan sebenarnya itu mubah bagi antum di awal. Kecuali setelah mereka sudah paham gitu. Misalnya ada satu tempat antum masuk ke daerah tersebut, daerah kaum muslimin misalnya, jauh dari ilmu agama, mereka tidak paham tauhid, wala syirik, tidak tahu juga bagaimana sholat yang benar, tapi mereka senang lihat antum. Ya, senang lihat antum. Ada hak antum yang mubah yang harus antum tinggalkan demi mendapatkan apa? Memberikan hidayah kepada mereka. Maka pada saat itu korbankan hak itu. Ya. Dan antum tidak melakukan kesalahan seperti mereka. Itu pelan-pelan yang terpuji. Di sini fala tuti'il mukadzibin. Mereka inginkan, artinya Ibnu Abbas mengatakan, seandainya kamu beri keringanan kepada diri mereka, niscaya mereka akan beri keringanan pula kepadamu. Keringan dalam masalah apa ini? Penyembahan. Karena waktu itu beliau ditawarkan, kamu sembah Tuhan kami setahun, tahun depan kami akan menyembah Tuhan kamu. Maka turunlah ini, waddu law tudhinu fayudhinu. Yakni kamu cenderung kepada Tuhan-Tuhan mereka dan malah meninggalkan kebenaran yang ada padamu. Nah, ya, kan begitu pikiran orang zaman sekarang. Tidak apa-apalah, lakukan kesalahan dulu. Yang penting mereka nanti mau berbuat baik. Ini namanya mudahana. Mudahana. Wala tuti' kulla halafin mahin. Dan jangan kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Demikian dikarenakan pendusta dengan kelemahan dan kehinaannya seringkali berlindung kepada sumpah-sumpah palsu. Dan bahkan berani memakai nama-nama Allah serta menggunakannya setiap saat dan bukan pada tempatnya. Biasanya para pembohong itu semakin dia bersumpah semakin banyak bohongnya. Karena bohong pertama ditutup dengan bohong kedua. Ditutup dengan bohong ketiga. Ketika udah ketahuan bohongnya, sering dia bersumpah demi Allah gitu. Ini namanya pendusta yang menggunakan nama Allah. Ibnu Abbas mengatakan al-mahin berarti orang yang berdusta. Sedangkan Mujahid mengemukakan kata itu yang berarti yang lemah hatinya. Mahin itu asal katanya lemah, hina. Mahin itu artinya hina dan lemah. Adapun Hasan mengutarakan, yaitu setiap orang yang suka bersumpah adalah orang yang sombong, hina, lagi lemah. Ya, karena dia ingin menguatkan kesesatannya, dia menggunakan sumpah. Hamaz artinya orang yang suka berbuat gibah, menggunjing orang, menghina orang,
Ya, di sini hammaz. Kalau dalam surat Al-Lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Hammaz sama dengan humazah. Ya. Masya'im binamim, yang kian kemari menghamburkan adu domba. yakni orang yang berjalan di tengah-tengah umat manusia, seraya memprovokasi mereka, serta menyebarluaskan pembicaraan untuk menghamburkan yang sudah jelas. Ya, seperti yang terjadi sekarang ini, sana kemari untuk memfitnah orang-orang yang bikin pengajian masjid mau dibangun karena namanya Ahmad bin Hambal, di fitnah Ahmadiyah. Ya, ada orang-orang di Ranca Bungur, Bantar Kambing, ya, tukang ojek yang pernah ikut demo di sini. Ini cerita sedikit. Ditanya oleh kita, teman-teman kita yang ada di sini Ranca Bungur, dan dia senang dengan orang yang berjenggot juga. Dia senang dengan kita, bahkan dia sering sholat di Masjid Ibadur Rahman, tempat Ustaz Subhan. Dan dia senang dengan Ustaz Subhan yang jenggot itu, kata dia. Ditanya, ente demo nggak kemarin tuh? Demo. Iya Pak Ustadz, saya demo tuh Masjid Ahmadiyah nih, bilang. Dia enggak tahu kalau di depannya orang yang dituduh Wahabi juga. Berarti dia enggak tahu kan? Dia kena apa nih? Fitnah. Ini tukang ojek ikut demo karena dia mendengar itu bukan Masjid Ahmad bin Hambal, tapi Masjid Ahmadiyah. Antum bayangkan tuh, itu baru satu ditemukan tuh. Ikut demo karena semangat ini masjid sesat nih, Ahmadiyah. Siapa yang nyebarin berita itu? Nggak mungkin tukang cilok. Mungkin. Nggak mungkin tukang cilok. Ya, orang-orang yang punya kepentingan itu. Yang takut pasarnya hilang. Maka di situ kesana kemari memprovokasi, membuat fitnah. Kalau Anda temukan tokoh yang sudah berbicara seperti itu, saksikan dia sesat. Karena sejak zaman Nabi Nuh sampai hari kiamat, mendekati hari kiamat, gaya-gaya orang yang musuhi Islam itu, dia tidak bisa membantah dalil, dia pakai provokasi. Lihat di zaman Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim menghancurkan patung, tinggal yang besar. Nanya mereka, kata Nabi Ibrahim, kalau mereka bisa bicara, nanya. Mereka tundukkan kepala begini kan, sambil cari ide. Apa nih alasan kita nih? Begitu Nabi Ibrahim mengatakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'budun, ata'buduna ma tanhitun, Wallahu khalaqakum wa ma ta'budun. Allah yang, kenapa kalian sembah apa yang kalian ukir? Padahal Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Mereka semua terdiam waktu itu. Akhirnya penguasanya berkata kepada orang-orang bodoh, qalu bunu lahu bunyanan. Ya udah, bangunkan saja bangunan buat Ibrahim tuh. Bangunan itu kata Imam Al-Qurtubi, Imam dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Tabari, itu dibuat tingginya 15 meter ke atas. Dibuat tinggi sampai ke atas 15 meter. Dengan batu-batu besar dan ditumpukan kayu agar panasnya lebih bertambah. Kan bakar batu juga. Lalu masukkan dia ke dalam api. Mereka tidak bisa jawab perkataan Nabi Ibrahim. Mereka gunakan tangan orang-orang bodoh. Terjadi nggak di zaman ini? Jadi. Biasanya begitu terjadi. Kapan sih terjadi? Kalau orang berilmu, dia tidak begitu cara menghadapi kesesatan. Dia hadapi dengan hujjah. Sebagaimana Allah katakan, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Jihadlah melawan mereka dengannya. Maksudnya dengan Quran. Dengan jihad yang besar, dengan ilmu, bukan provokasi. Ya. Rasulullah pernah melewati 2 kuburan. Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amal akharu fakana yamshi bin namimah. Kedua orang yang berada dalam kubur ini sedang diadab, dan keduanya tidaklah diadab karena dosa besar.
Adapun salah satunya itu karena dia tidak menjaga diri dari air kencingnya, sedangkan yang lainnya itu karena dia suka mengadu domba. Dua orang. Maksud bukan karena dosa besar, maksud di sini mereka menganggap itu dosa kecil, padahal itu dosa besar. Kalau tidak diazab, kalau tidak dosa besar, tidak diazab dengan azab yang keras seperti ini. Dan tidak diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di atas diriwayatkan oleh sebagian ahli hadis dalam kitab mereka. Imam Ahmad pun meriwayatkan dari Hammam bahwa Hudzaifah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. La yadkhulul jannata nammam. Nammam artinya suka. Suka berulang-ulang kali dia memprovokasi manusia. Dan memang itu pekerjaannya. Sekarang ada nggak orang pekerjaan seperti itu dapat gaji? Buzzer? Ya kan? Buzzer. Semangat juga mereka karena dapat gaji. Namanya apa tuh? Nammam bahasa Arabnya. Ya, atau namim. Dua kata ini sighah mubalaghah. Kata yang mengungkapkan kata yang maknanya dalam. Suka, sering, dan itu memang pekerjaannya. Ya. Kalau sesekali saja kita berdosa, apalagi namam. Sesekali misalnya ada orang tidak suka suami istrinya bertemu. Ya misalnya itu sesekalinya, mudah-mudahan ibu-ibu di sini tidak ada. Ibu-ibu di tempat lain gitu. Ya. Ada tetangga lagi damai-damainya poligami, istrinya 3. Karena ibu ini tidak suka poligami, didatangi satu-satu istri nangis. Saya sedih lihat kamu. Kenapa? Musibah besar sekali. Kau dinikahkan, diduakan, ditigakan. Itu adu domba itu. Apa namanya? Adu domba. Dia tidak merasa kalau dia namimah. Mau pisahkan istri orang. Ya. Hal seperti ini berdosa dengan dosa besar. Walaupun mungkin sekali dia lakukan. Bagaimana kalau berkali-kali? Dan itu yang membuat dia dijuluki dengan namam. Hati-hati. Orang biarkan rumah tangga orang. Terkadang kita ini mengikut campur rumah tangga orang. Kita dengar orang berkelahi nih, tetangga sebelah. Ya berkelahi suami istri. Sebenarnya mereka tidak berkelahi. Mereka itu berasal dari NTT. Memang cara bicaranya besar-besar. Iya. Mau fulan sini. Didengar tetangga. Ini bertengkar setiap hari ini orang. Padahal begitulah cara orang NTT itu bercinta, bisa begitu kan? Jangan ikut campur. Atau ada orang betul-betul bertengkar. Sampai pagi hari tetangga ini masih panas saja dadanya itu. Tetangga macam apa dibicara ke sana kemari itu. Padahal tetangga yang bertengkar tadi malam subuhnya sudah basah rambutnya karena mandi junub. Paham nggak? Dan tetangga itu masih panas hatinya. Nggak perlu ikut campur, biarkan mereka. Kalau kita tidak tahu masalah. Itu adu domba namanya. Apalagi yang adu domba itu pasangan. Adu domba antara istri dan suami, anak dengan orang tua. Itu dosa besar. Tuh. Dan ini adu domba ini tidak adu domba biasa nih dilakukan oleh orang-orang kafir. Adu domba Nabi SAW dengan sukunya sendiri. Dengan kerabatnya sendiri. Dengan orang-orang dekatnya sendiri. Bayangkan. Kemudian manna'ilil khairi mu'tadin asim. Mereka itu suka menahan, enggan berbuat baik. Dan melampaui batas lagi banyak dosa. Yakni menolak, memberikan kebaikan yang dimiliki. Dan yang ada padanya. Mu'tadin melampaui batas. Mengambil apa yang dihalalkan oleh Allah bagi dirinya, di mana dia melanggar batas yang ditetapkan syariat. Lagi banyak dosa, athim itu banyak dosa. Yang dimaksud di sini adalah dalam melakukan berbagai hal yang haram. Ya udah dikasih yang halal, melampaui batas juga. Terus melakukan dosa. Ada nggak orang mengambil yang halal, tapi dia tetap dianggap berdosa? Ada nggak? Ada. Orang mencari nafkah
gajinya halal kemudian dipakai untuk perkara yang haram. Ada orang seperti itu. Utulim ba'da dzalika zanim. Yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Kaku, kasar, jahat juga. Apa saja mereka jahat. Dan makna yang benar adalah yang suka mengumpulkan lagi sangat kikir. Imam Ahmad meriwayatkan dari Harith bin Wahab. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ala unabbi'ukum bi ahlil jannati kullu dha'ifin mutadha'ifin. Lau aqsama ala Allahi la abarrah. Ala unabbi'ukum bi ahlin nar. Kullu utullin jawadhin mustakbir. Maukah kalian aku beritahu tentang penghuni surga? Itu setiap orang yang lemah lagi rendah hati. Yang jika bersumpah dengan nama Allah niscaya dia akan mewujudkannya. Dan maukah kalian aku beritahu tentang penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang kasar, keras, lagi bersikap sombong. Ya. Dan ini adalah merupakan kabar dari Nabi SAW. Utullin, bersikap kasar dan keras, sombong. Apa sombong? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka kita yang sudah ngaji, jangan lagi meremehkan orang lain, hatta pelaku dosa. Jangan. Pelaku dosa itu bukan diremehkan, tapi diajarkan. Dia kalau begini masuk neraka nih. Tempatnya di bawah saya nanti. Udah meremehkan. Antum yang punya surga. Udah dikapling kayak tanah di puncak sana. Bisa. Surga milik Allah Azza wa Jalla. Orang pelaku dosa, misalnya ibu-ibu lihat mungkin tentang pengajian masih ada yang pakai celana levis atau pakai apa, jangan diremehkan. Mungkin suatu hari mereka akan lebih baik daripada kita. Ya. Karena seorang muslim itu lembut. Setiap orang yang kasar pasti tinggi hati lagi sombong. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahihain oleh Al-Jamaah kecuali Abu Daud. Bahwa setiap orang yang kasar pasti tinggi hati, lagi sombong. Pendapat terkait hal ini cukup banyak yang semuanya merujuk pada apa yang kami katakan. Bahwa zanim adalah yang terkenal dengan kejahatannya yang karenanya dia menjadi populer di masyarakat. Ada nggak orang yang masyhur dengan kejahatannya? Viral dengan kejahatannya ada nggak? Maka sekarang orang kepengen viral dengan apa banyaknya? Dengan berbuat jahat. Menghina agama Islam. Karena Islam itu dikenal oleh dunia. Dia menghina Islam supaya dia dibalas balik. Pasti orang-orang Islam akan balas. Sehingga banyaklah di kolom komentar dia. Dan yang dia inginkan dicela. Yang diinginkan apa? Dicela. Tahu nggak syaitan itu apa yang diinginkannya? Dicela oleh kita. Syaitan itu berbuat begitu karena memang dia tercela. Dasar setan ini gitu kan. Itu terlarang tuh. Antum katakan bismillah atau sebut nama Allah. Lihat orang-orang ini kepengen ikuti langkah syaitan. Di media sosial mereka viral dengan apa? Dengan menyebarkan kesesatan. Maka terkenal. Maka kata orang Arab, kalau mau terkenal, coba ente kencingi Ka'bah. Pasti seluruh dunia mengenal. Ini yang suka kencing Ka'bah nih. Lalu digantung mati. Karena orang terkenal dengan kesesatan itu banyak. Dan seringkali dipanggil dengan sebutan anak zina. Ya kan? Sekarang orang udah senang nih perempuan-perempuan dipanggil pelakor, udah senang gak? Udah senang karena udah dipopulerkan biasa aja kan. Pelakor merasa nyaman. Angkana dha mali wa banin. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Nah itu membuat dia sombong tuh. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan padanya ayat-ayat kami, dia berkata, oh ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Asatir diambil dari kata usturah. Apa mufradnya usturah, dongeng tentang para pendekar-pendekar.
Seperti minat contoh maling kundang, kemudian tangkupan berahu, itu usturah namanya. Iya, dongeng. Atau tentang monyet dan kodok tanam pohon pisang. Kata si kodok, tanam pohon pisang tuh akarnya di bawah. Kata si monyet, di bawah, di atas akarnya. Tumbuhlah pohonnya si kodok itu. Ini dongeng nih. Sampai kodok pun mendoakan supaya datang banjir karena monyet memakan buahnya. Karena kodok tidak bisa naik pohon. Gitu. Nah, itu dongeng itu namanya usturah, asatirul awwali. Dan dongeng-dongeng seperti inilah yang dinisbatkan pada Quran. Dulu didongengkan tentang pahlawan Persia, pahlawan Romawi. Itu dongeng mereka itu biasa mereka ceritakan. Usturah. Ya. Ini sebagai balasan atas apa yang dikaruniakan Allah pada mereka berupa kekayaan serta anak, yaitu kufur terhadap ayat-ayat Allah serta berpaling darinya dan juga mengklaim bahwa ayat-ayat tersebut hanya dusta belaka dan diambil dari dongeng orang-orang terdahulu. Adapun di sini Allah berfirman, sanasimuhu 'alal khurtum. Kelak kami, yaitu Allah, akan menjelaskan secara gamblang sehingga mereka benar-benar mengetahui dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari mereka, sebagaimana tidak ada yang kami sembunyikan dari mereka tanda yang ada pada belalai mereka, yakni keburukan yang tidak bisa ditinggalkan oleh akhir dari apa yang dialaminya, dan di dalam sebuah riwayat darinya yaitu tanda pada hidungnya, yakni di hidung mereka itu terdapat tanda keburukan mereka di hari kiamat nanti. Karena mereka menolak apa? Al-Quran. Ana mau nanya nih, karena kita sudah lewat. Kenapa mereka katakan Quran itu asatirul awwalin? Ayat di sini udah lewat. Dan di surat sebelumnya di Juz Amma juga sudah lewat. Apa sebabnya? Kok mereka tidak mau menerima Quran ini? Padahal mereka orang Arab, tahu isinya. Dan mereka juga faham. Seperti cerita Dimat Al-Azdi tadi. Dia paham nih, tidak mungkin ini pembicaraan biasa. Apa sebabnya? Tidak. Sebab hidayah tidak masuk apa? Antum kalau paham dari ayat yang saya baca dari atas, antum tahu akibat, sebab dan akibatnya. Apa? Karena hati sudah bertumpuk dosa. Bertumpuk apa? Dosa. Hati itu kata Nabi, ini gelas nih. Anggap gelas, ini atas nih. Hati ini dia tahu bahwa dia akan diisi air botol. Begitu Allah balik, udah dibalik begini. Berarti di mana pantatnya di atas kan? Sudah terbalik, berpenuh dengan noda. Begitu dituangkan air masuk gak dia? Gak masuk. Seperti itu hati. Dibacakan 1000 ayat, gak masuk. Maka apa yang dikatakan sebaliknya? Dia tolak dengan keras. Mantul, jatuh, berceceran. Akhirnya hati itu mengatakan, mulutnya mengatakan asatirul awwalin. Kalau hati sudah terbalik karena penuh dengan dosa itu, maka dia tidak akan bisa menerima kebenaran. Maka dari tadi Allah bicarakan apa? Di antara yang dibicarakan, fala tuti'il mukadzibin. Disebutkan juga oleh Allah, hammazim masya'im binamim, manna'ilil khairi mu'tadin athim, utulim ba'da dhalika zanim. Ini dosa-dosa yang menumpuk di hati itu. Keindahan Quran itu meleset. Meleset. Ya. Makanya ketika Salman mendapatkan hidayah, apa yang pertama kali disingkirkan olehnya? Itu dosa taklid kepada nenek moyang yang dia lakukan selama ini. Salman dari Persia, sana Iran, kemudian dia ke Syam, berangkat lagi ke Irak, di Mosul, dari Irak ke satu tempat namanya Hamuria, satu negara kecil yang dikuasai oleh Romawi. Dari Amuria dibawa ke Wadil Qura, masih jauh dari kota Madinah,
di Wadil Qura harta dia diambil, kemudian dia dijual kepada Yahudi. Yahudi ini pun menjual lagi kepada saudaranya di Madinah, baru dia dapat hidayah. Apa dia miliki waktu itu? Dia bersihkan dulu hati ini dari dosa taklid dia selama ini. Dosa taklid akhirnya menyembah api. Bahkan dia ungkapkan, aku adalah orang yang paling semangat menyembah api. Kata siapa tuh? Salman. Padahal masih muda belia waktu itu. Kuntu ajtahidu fiha, kata Salman. Aku orang yang paling semangat menyembah api itu. Tapi begitu dia lihat ada agama yang bagus, itu agama yang dibawa oleh Nabi Isa, maka dia cabut taklid tadi dari hatinya, sehingga wahyu itu masuk meskipun banyak ujian. Dia diuji ketemu pendeta yang korupsi. Dia tidak katakan, oh begini ajaran agamanya, udahlah tinggalin. Enggak. Karena apa? Karena taklid sudah hilang. Dia tetap cari tahu kebenaran itu. Hartanya diambil, segini ujiannya. Tinggalkan. Enggak juga. Dijual, dia juga enggak tinggalkan hidayah. Kenapa? Karena hati itu sudah lega daripada apa? Penyakit-penyakit tadi. Setiap kali datang wahyu yang dia tahu dari kitab-kitab Injil yang murni, dia terima. Sampai dapat penjelasan dari Injil itu di Amuriya, nanti akan datang Nabi terakhir. Begini sifatnya. Dia tidak makan sodakoh. Dia makan hadiah. Dia punya tanda kenabian di belakangnya. Dia cari tahu itu. Ketemu juga di pada Nabi SAW. Sehingga dia bersyahadat. Nah, orang kalau tidak mencabut semua ini, dia akan katakan, Quran itu cuma dongeng. Orang Islam ada nggak yang mengatakan demikian? Cuman berbeda versinya. Ada yang mengatakan Quran itu porno. Ada yang mengatakan Quran itu kitab yang radikal. Ada yang mengatakan Quran itu untuk orang dulu, sekarang tak relevan. Padahal dia Muslim tuh. Ada yang mengatakan tidak boleh lagi mengatakan orang-orang selain Islam itu orang kafir. Terus dikatakan non-Muslim. Terus ayat Qul ya ayyuhal kafirun diapakan? Katakan wahai non-Muslim gitu. Berarti ayyuhal kafirun dirubah. Qul ya ayyuha ghairal muslimin gitu. Enak bacanya. Qul ya ayyuha ghairal muslimin. Karena susunan ayat Allah itu, Allah yang menyusun. Sehingga bacaannya enak. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya kan? Coba kita susun ayat Qul ya ayyuhal ghairal muslimin. Qul ya ayyuha ghairal muslimin. Enak gak? Gak enak. Betul-betul gak enak. Karena yang baca aja ngeri gak enaknya. Yang nikmat itu bacaan apa yang Allah tetapkan. Mereka tolak itu gara-gara apa? Dosa. Makanya kata para sahabat Nabi, semakin murni hati itu, maka dia akan semakin haus dengan Quran dan ilmu Allah. Semakin banyak dosa, sulit dimasukkan ilmu dalam. Sulit. Maka kita yang sudah ngaji, usahakan dosa diminimalisir atau sering beristighfar kepada Allah. Ya. Istighfar. Tapi ada pertanyaan silakan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya silakan ditulis. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada musik, ada joget, ada videoan yang menikah. Itu pelanggaran itu. Haram hukumnya. Haram hukum. Yang tanggung jawab itu para TKM-nya. Iya, yang tanggung jawab TKM-nya. Tidak masalah mereka. Yang artinya begini, mereka yang bikin masjid dari awalnya kepengen bikin masjid. Tapi ternyata mereka juga punya rencana untuk bikin masjid yang di bawahnya ada tempat acara seperti itu. Berdosalah mereka yang buatnya. Berdosa mereka yang buatnya. Kalau mereka sengaja buat itu. Kan masjid itu untuk apa?
mengingat Allah dan beribadah kepada Allah. Kalaupun mau adakan acara akad di masjid tidak masalah. Tapi jangan dibawa biduan yang pakai baju tinggal sejari, datang kecoa gigitnya sudah jatuh di jarinya itu. Itu berdosa. Gimana sih bertentangan antara masjid tempat ibadah dengan orang yang tidak berbudaya muslim. Terus itu nyanyi lagi. Nyanyi apa coba? Cinta Satu Malam. Masalah itu. Berdosa. Akhirnya gara-gara cinta satu malam besoknya cerai. Ustaz, bagaimana batas wanita dalam berjilbab, berhijab? Apakah oleh istri-istri, apakah dicontohkan oleh istri-istri Nabi? Iya, mereka jilbabnya dari sekujur tubuh sampai ke bawah. Kaki ditutup. Dulu kan karena tidak ada kaos kaki, dipanjangin beberapa senti itu kain. Makanya para sahabiah itu kalau jalan di tanah yang ada najisnya, lalu setelah itu jalan di tanah yang suci, maka diberi uzur. Dianggap sudah suci bagian bawah jilbabnya, karena sulit untuk angkat itu kan najis tuh. Misalnya mereka lewati sisa kencing anak kecil di jalan. Setelah itu dia jalan di tanah yang suci, maka agama Islam menganggap sudah suci gara-gara dia melewati tempat suci lagi tadi. Boleh dia sholat. Jadi jilbabnya itu dari seluruh tubuh. Wanita kalau tidak pakai cadar segini nih. Nih. Dagu itu sebenarnya tidak boleh kelihatan segini. Ditutup. Rambut tidak boleh kelihatan. Kemudian bawahnya karena sekarang ada kaos kaki, dipakai aja baju yang segini atasnya, kemudian pakai kaos kaki dari bawah. Untuk menutup kaki. Aneh. Wajah boleh dibuka, kaki tidak boleh. Kenapa Pak Ustadz? Jawabannya sami'na wa ata'na. Agar diajarkan kepada kita agama ini tidak banyak menggunakan logika. Sekarang kalau antum lihat wanita waktu mau nikah dulu nador, lihat kakinya apa wajahnya? Iya enggak? Mau nador anak antum, Pak, mau nador, tolong buka kaos kaki gitu. Enggak ada. Orang buka, tolong buka cadarnya. Karena yang menarik itu wajah. Enggak ada kaki yang menarik. Tapi Islam mewajibkan menutup kaki bagi pendapat yang menyatakan wajah cadar itu sunnah, mensunnahkan menutup wajah. Ajib agama kita ini. Ya. Begitulah wanita itu. Dan pakaian jilbabnya lebar, tidak membentuk tubuh. Iya, tidak membentuk tubuh, lekukan-lekukangnya. Kemudian pakaiannya tebal. Tidak tipis. Tidak tipis. Tidak tembus pandang. Itu diantara jilbab yang syar'i. Dan istri-istri Rasulullah disuruh begitu oleh Allah. Sebelumnya Umar, sebelum datang ayat hijab itu, Umar pernah kasih ide kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, anak istri dan anak-anakmu diperintahkan aja menutup jilbab, tubuh mereka pakai jilbab. Ide Umar ini disambut oleh Allah. Allah turunkan surat Al-Ahzab diantaranya. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Kata Allah, wahai Nabi, persis seperti kata Umar tadi. Idenya Umar itu. Katakan kepada anak istrimu, anak perempuanmu, dan wanita kaum mukminin, hendaklah mereka menutup semua tubuh mereka. Menjulurkan jilbab. Jilbab itu bukan yang dipakai mencekek leher, itu bukan. Bukan, itu bukan jilbab. Yang dipakai begini, punuk ontanya segini. Ya, itu bukan jilbab. Itu namanya bergaya-gaya. Jilbab itu menutup seluruh tubuh. Tujuannya, dzalika adna ayyurafna. Itu lebih mudah untuk dikenal. Ini orang mukminah nih. Orang beriman nih gitu. Dan mereka tidak diganggu. Jarang ada istri kita lewat cantik, seksi, nggak ada. Apalagi jalan sama ustadznya, berani ente. Nggak diganggu. Artinya tidak diganggu oleh orang. Coba lo yang lewat tuh, rambut pirang, dikepang dua gitu kan. Lewat depan preman-preman, hai gitu kan. Karena memang diganggu. Itu jilbab tuh. Untuk merawat, menjaga kehormatan kaum wanita. Ya. Baik.
Saya punya tetangga Nasrani, bersuamikan Muslim. Dia sering mengundang makan di rumahnya. Apakah boleh saya menghadiri undangannya? Apakah diperbolehkan jika sekali-sekali saya memberi hadiah berupa makanan untuknya? Boleh. Boleh untuk menerima hadiah dari orang kafir selama makanan itu bukan pada hari kebesaran agama mereka. Kalau ahlul kitab ya, Nasrani ahlul kitab. Bahkan boleh memakan daging yang dihadiahkan oleh mereka meskipun mereka yang menyembelih. Kan tidak baca bismillah Pak Ustadz. Abdullah bin Abbas menyebutkan orang ahlul kitab yang menyembelih binatang halal, kemudian dia berikan kepada kita dagingnya, boleh dimakan dagingnya meskipun kita tidak tahu dia baca bismillah atau tidak. Lalu para fuqaha mengatakan, menjelaskan lagi, kecuali pada hari raya kebesaran mereka. Karena ada indikasi penyembelihan ini untuk selain Allah. Jelas. Tapi kalau selain Nasrani dan Yahudi, sembelihannya meskipun kita mendengar dia baca bismillah 7 kali, tetap haram dimakan. Hindu, Buddha, Konghucu, ya, itu kan paganisme, agama musyrik namanya. Ya, mereka meskipun kita lihat baca bismillah 7 kali tetap haram hukum memakan sembelihan mereka. Jelas, apalagi ini suaminya Muslim. Atau kalau kita tahu dia makanannya dia masak pakai bejana yang bisa pakai masak babi, jangan. Tapi saya kira ini muslimah Nasrani karena suaminya Muslim, dia mungkin menghormati suaminya. Baik, ada pertanyaan nih? Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.